Selamat datang kembali di channel Oyen GG. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Battle Troop Devon. Ayo langsung aja ke alurnya. Genesis Kim mengalir ke tubuh Xiaoyan terus menerus dan 5 pil emas semuanya ditelan oleh Xiaoyan. Sumber Qi dan bintang di tubuh Xiaoyan telah berubah dari kuning menjadi putih yang hanya dapat ditemukan di lautan bintang surgawi. Dari warna lautan bintang, dapat dinilai bahwa lautan bintang ganda di tubuh Xiaoyan telah bergabung menjadi satu, dan tingkat lautan bintang tidak lagi tersembunyi, dan sumber energi Xiaoyan saat ini tidak bisa lagi disembunyikan. Duar! Saya tidak tahu sudah berapa lama, sejak Xiaoyan berada di tengah, ledakan Genesis Kim melonjak keluar. Aura yang kuat meletus dari tubuh Xiaoyan. Meskipun dia masih dewa petarung, dia jauh di belakang dewa petarung biasa. Ada sangat sedikit dewa petarung yang memiliki lautan bintang puluhan miliar. Di puncak dewa pertarungan bintang 9, sangat jarang untuk menembus miliaran sumber Qi dan lautan bintang. Tetapi Xiaoyan telah menembus puluhan miliar dalam sekejap. Xiaoyan memasuki peringkat dewa petarung terkuat. Menembus 10 miliar? Itu tidak bisa dipercaya. Bahkan Raja Iblis Tianhe tidak bisa menahan desahan. Itu memang mengejutkan. Dan apa yang membuat Raja Iblis Tianhe merasa lebih tidak dapat dipercaya setelah Xiaoyan menembus 10 miliar. Kecepatan sumber Qi-nya masih berlanjut dan terus tumbuh secara eksplosif. Benar saja. Itu adalah reinkarnasi dari guruku. Saya khawatir hanya guruku yang dapat memiliki bakat yang menantang surga. Raja Iblis Tianhe menunjukkan senyum di wajahnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa sebelum dia benar-benar menghilang di dunia ini, dia akan bertemu gurunya lagi. Seolah-olah dunia ini seperti lingkaran ke titik awal. Raja Iblis Tianhe masih ingat bahwa dia seperti antek ketika dia bertemu Gu Zhongsheng, dan Gu Zhongsheng memberinya keberuntungan, dan dialah yang duduk bersila dan berlatih saat ini. Segala sesuatu yang terjadi tampaknya lebih seperti kebetulan, tetapi sebenarnya tidak pernah ada kebetulan. Segala sesuatu memiliki sebab dan akibat, dan ceritanya juga memiliki takdirnya sendiri. Dari awal Gu Zhongsheng hingga akhir Xiaoyan, banyak hal seperti ini adalah siklus karma. Bagi Raja Iblis Tianhe, ini tidak diragukan lagi, adalah momen paling bahagianya. Melihat Xiaoyan yang sedang berkultivasi, senyum di wajahnya menunjukkan bahwa keinginannya dalam hidupnya telah terpenuhi. Dan bayang Raja Iblis Tianhe berangsur-angsur memudar. Itu bukan karena dia kehilangan keinginannya, tetapi karena dia menghabiskan sedikit kekuatannya saat dia berjuang melawan Dewa Taisu Senyi. Ketika kekuatan terakhir habis, itu juga berarti Raja Iblis Tianhe telah berakhir. Karena kematian pertama adalah tubuh dan jiwa. Kematian kedua adalah jiwa yang tersisa. Dan kematian ketiga adalah kelenyapan yang nyata. Ketika tidak ada seorang pun di dunia ini yang mengingatnya, itulah kematian terakhir dan menghilang selamanya, menjadi setitik debu yang hilang bersama aliran waktu. Dewa keabadian setengah langkah telah datang saat ini. Dia telah memahaminya di dalam hatinya. Dan dia merasa lega setelah jatuhnya kehidupan. Dibandingkan dengan kehidupan tanpa akhir, maknanya lebih penting. Karena keabadian tidak berarti itu sepi dan membosankan. Raja Iblis Tianhe sangat puas saat ini. Karena saat ini dia tidak benar-benar mati. Ada hati miliknya yang masih berdetak di tubuh yang paling dia inginkan dan paling dia kagumi. Sebelum bayangan Raja Iblis Tianhe benar-benar menghilang, dia menangkupkan tinjunya lagi dan membungkuk dengan berat pada permaisuri. Melihat Raja Iblis Tianhe yang akan menghilang, Kaisar wanita mengangkat kepalanya sedikit. Matanya yang indah benar-benar menatap Raja Iblis Tianhe untuk pertama kalinya. Dan dia sedikit mengangguk ke Raja Iblis Tianhe. Jelas dalam hidup ini,
Suara Raja Iblis Tianhe bergema di seluruh menara pembantaian dan akhirnya keluar dari menara pembantaian sampai ke telinga banyak makhluk abadi yang berhenti untuk melihatnya. Meskipun tidak satu pun dari mereka mungkin telah menerima warisan pamungkas dari Raja Iblis Tianhe, pada kenyataannya sebagian besar pembangkit tenaga abadi masih memperoleh keterampilan bertarung di menara pembantaian. Bahkan jika mereka tidak mendapatkan warisan terakhir di menara pembantaian, setidaknya mereka mendapatkan warisan Raja Iblis Tianhe. Tetapi dibandingkan dengan jantung iblis Xiaoyan yang berdetak di sebelah kanan, warisan mereka benar-benar tidak ada artinya. Tapi setidaknya Raja Iblis Tianhe mengirim semua orang keluar ketika menara pembantaian terancam dihancurkan dan menyelamatkan hidup mereka. Pada saat ini, beberapa pembangkit tenaga abadi tahu bahwa tirai telah berakhir. Jadi mereka berhenti memikirkan warisan. Karena betapapun beraninya mereka, tidak ada yang mau memasuki menara pembantaian lagi. Dan mampu meninggalkannya hidup-hidup sudah cukup untuk sebagian besar pembangkit tenaga abadi. Saat ini masih banyak pembangkit tenaga abadi yang memilih untuk duduk bersila. Mereka masih menunggu, melihat menara pembantaian dan juga pada Tai Su Senyi yang jatuh di ujung. Tampaknya separuh tubuh yang terakhir rusak telah memperbaiki. Jika Anda melihat lebih dekat, Anda dapat melihat bahwa di tubuh besar Tai Su Senyi ada gurita yang tak terhitung jumlahnya yang berenang di sekitar, dan mereka dengan cepat memperbaiki bagian Tai Su Senyi yang terluka. Saat ini suasana menjadi lebih tenang, tetapi sampai Tai Su Senyi teratasi, tidak ada yang berani masuk ke menara pembantaian lagi. Lagi pula, tidak ada yang tahu apakah sosok kuat yang mirip permaisuri akan mengambil kesempatan lagi untuk memblokirnya. Kebanyakan orang memilih untuk tinggal sebentar, berhenti dan melihat sebentar. Lagi pula, bagi yang abadi ini, hal yang paling tak tergantikan adalah waktu. Selama tidak ada bahaya di tempat seperti ini, mereka bisa tinggal lebih lama. Di waktu berikutnya, ia jatuh ke dalam masa damai yang panjang. Tidak ada pertempuran di sini, dan luka di tubuh Tai Su Senyi berangsur-angsur sembuh. Dan tidak lama kemudian, sosok besarnya perlahan-lahan ditangguhkan dalam kehampaan. Tapi Anda masih bisa melihat cetakan telapak tangan yang besar di tubuhnya yang besar. Masih sangat jelas. Adegan ini membuat banyak pembangkit tenaga abadi mendesis lagi. Betapa kuatnya sosok hampir mengalahkan binatang buas tingkat ini dengan satu tamparan. Dan pertahanannya masih sangat luar biasa. Jika Tai Su tidak diubah oleh teknik stick Tai Su, dia mungkin terbunuh oleh tamparan ini. Setelah pulih secara bertahap, Tai Su tidak menyerang menara pembantaian lagi. Tetapi dia juga tidak berniat untuk pergi melihat pemandangan ini. Permaisuri tahu bahwa bala bantuan Tai Su akan segera tiba. Dalam pertempuran ini, Xiaoyan hampir sangat menyinggung dua kekuatan terkuat di alam Xuanyin. Salah satunya adalah istana Dewa Berburu. Xiaoyan mengambil avatar Suho yang terakhir tidak akan menyerah dengan mudah. Yang lainnya adalah Tai Su. Dibandingkan dengan istana Dewa Berburu, kekuatan Tai Su sebenarnya lebih ditakuti orang. Jika mereka diselesaikan satu persatu, mereka mungkin masih bisa mengatasinya. Tetapi jika mereka menyinggung dua kekuatan terkuat sekaligus, maka Xiaoyan akan menghadapi balas dendam yang lebih intens. Ketenangan saat ini sepertinya bisa mencium aura bahaya. Meskipun Xiaoyan sedang berkultivasi, dia sebenarnya memikirkannya di dalam hatinya. Baik Suho maupun Tai Su tidak akan melepaskannya ketenangan saat ini berarti. Datangnya angin dan hujan, jadi waktu yang tersisa untuk Xiaoyan benar-benar habis. Perhatian utama Xiaoyan adalah bahwa permaisuri tidak membawa bawahannya ketika dia datang ke sini. Kali ini, Suho dan Tai Su pasti akan mengumpulkan kekuatan yang lebih kuat untuk datang. Dan Xiaoyan tahu bahwa permaisuri telah jatuh dan juga memahami keadaan permaisuri saat ini.
Meskipun kekuatan permaisuri tampaknya sangat kuat, tetapi itu adalah kekuatan yang tidak dapat diperbaiki yang pada akhirnya. Xiaoyan membuka matanya. Meskipun masih ada energi sumber dan energi iblis yang mengalir ke tubuhnya saat ini, dia dengan tegas berhenti untuk berlatih. Yuan ayo pergi. Xiaoyan menatap permaisuri dan berkata dengan serius. Apa yang Anda lakukan? Sekarang adalah waktu terbaik bagimu untuk berlatih. Jangan khawatir, saya telah menyelesaikan masalah di luar. Anda bisa berlatih dengan tenang. Permaisuri memandang Xiaoyan yang tiba-tiba bangun dan pergi terburu-buru dengan tatapan ragu. Taisu dan Istana Dewa Berburu akan segera datang. Kita tidak siap sekarang, dan kita tidak memiliki pembantu di sekitar kita. Jadi tidak cocok untuk melawan mereka di sini. Itu akan memakan terlalu banyak untukmu. Jadi jangan lakukan itu. Xiaoyan terlihat serius dan permaisuri memiliki wajah yang cantik. Sedikit kaget, dia segera mengungkapkan senyum lembut. Anda menyukaiku? Permaisuri menatap Xiaoyan. Matanya yang indah berbinar seperti mutiara di kegelapan. Sekarang bukan waktunya untuk berbicara tentang cinta. Mari kita pergi dari sini dulu. Xiaoyan tersenyum masam, tak berdaya. Dalam keadaan seperti itu, permaisuri masih memainkannya dengan ringan dan bertindak lebih tenang. Seolah-olah dia tidak pernah memiliki rasa takut sedikit pun. Tampaknya di mata permaisuri, hanya perasaan Xiaoyan yang ada di matanya, dan dia tidak peduli dengan hal lain. Meskipun Xiaoyan berhenti berkultivasi saat ini, ki sumber dan ki iblis belum mandek dan masih terus mengalir ke tubuh Xiaoyan. Bagi Xiaoyan, momen ini memang merupakan kesempatan yang sangat baik untuk berkultivasi. Tapi Xiaoyan tidak tahu apa yang sedang terjadi dan perasaannya terhadap permaisuri menjadi istimewa. Karena khawatir, Xiaoyan tidak bisa mengabadikan diri sepenuh hati untuk berkultivasi. Sementara permaisuri berbicara, dia sudah berada di depan Xiaoyan. Lengannya yang ramping memeluk Xiaoyan. Kelembutan di dadanya secara alami menyentuh lengan Xiaoyan, dan kemudian tangan gioknya dengan riang menepuk bahu Xiaoyan. Anda tidak percaya pada selir? Sang permaisuri menggoda melihat Xiaoyan yang terakhir mundur beberapa langkah. Tidak. Saya khawatir Taisu dan Istana Dewa Berburu akan bergabung. Meskipun Yuan sangat kuat, bahkan jika Anda dapat mengambil tindakan terhadap mereka. Tetapi jika Anda mengkonsumsi kekuatan Anda terlalu banyak. Xiaoyan tidak melanjutkan berbicara. Permaisuri mendengar Xiaoyan tidak marah, tetapi menutup mulutnya dan tersenyum ringan. Tampaknya kamu benar-benar menyukaiku. Apakah Anda takut saya akan menghilang? Tanya permaisuri. Xiaoyan berhenti dan menatap permaisuri. Xiaoyan tidak pernah pandai menyembunyikan emosinya. Dia mengangguk berat. Sejauh yang saya tahu, Dou Xian dapat bereinkarnasi. Mengapa Yuan tidak bereinkarnasi? Tanya Xiaoyan tanpa alasan. Dewa Waktu akan menghidupkan kembali ingatan akan kehidupan sebelumnya. Dengan cara ini dapat dianggap sebagai reinkarnasi yang sukses jika menyatu dengan ingatan kehidupan sebelumnya. Umumnya, setelah ingatan reinkarnasi terbangun, temperamen akan terpengaruh sampai batas tertentu dan banyak emosi dari masa lalu. Hidup juga akan terbangun. Namun, Yang Mulia tidak meninggalkan ingatan untuk Xiaoyan. Ini adalah keputusan yang dibuat oleh Yang Mulia. Mungkin karena Yang Mulia sudah menyadari bahwa dia tidak ingin Xiaoyan memiliki rasa sakit yang menjadi miliknya. Itu sebabnya dia tidak meninggalkan ingatan apapun untuk Xiaoyan dan membiarkan Xiaoyan menjadi dirinya sendiri, sehingga Xiaoyan dapat memiliki kisahnya sendiri. Reinkarnasi? Sudah lama sejak tidak ada cara untuk bereinkarnasi. Mata cantik dari wajah cantik permaisuri berkilat, dan kata-kata yang seharusnya menyedihkan sepertinya acuh tak acuh terhadap kecantikan ini. Kenapa? Xiaoyan masih bingung.
Xiaoyan tidak tahu banyak tentang reinkarnasi, jadi dia hanya bertanya, "Kenapa?" "Saya tidak tahu kenapa. Ini adalah pilihanku sendiri. Saya hanya tidak ingin berinkarnasi. Itu harus sama dengan pilihan Gu Zhongsheng. Jika ingatannya dihapus, kehidupan kecil baru akan lahir. Tetapi dia mungkin menjadi biasa. Mungkin lebih kuat dariku. Tapi saya tidak akan membiarkan dia menghidupkan kembali ingatanku." Permaisuri mengangkat bahu dan menjawab. Xiaoyan tersenyum kecut ketika mendengar kata-kata itu. Dia tidak bisa memahami Yang Mulia. Dan tentu saja dia tidak bisa memahami permaisuri. Mereka semua kuat sekali dan memiliki keputusan sendiri. Mungkin mereka benar-benar mencapai tingkat yang luar biasa dan memahami kehidupan secara menyeluruh. Jadi mereka membuat keputusan ini. "Jangan buang waktumu, terus berlatih. Jangan khawatir, ini adalah hutan belantara abadi. Semua temanku dimakamkan di sini. Yang terpenting di sini adalah bisa membantu." Permaisuri memandang Ki Asadewa yang masih mengalir ke tubuh Xiaoyan terus-menerus dan melanjutkan. Xiaoyan sedikit terkejut, memandang Permaisuri dengan curiga dan tidak tahu apakah yang dikatakan Permaisuri itu benar atau tidak. Tetapi dikombinasikan dengan aturan yang ditakuti orang biasa di sini sebelumnya, tampaknya aturan ini bisa hilang sama sekali dengan kata-kata dari Permaisuri. "Benarkah?" Xiaoyan bertanya dengan hati-hati. Permaisuri mengangguk berulang kali seperti ayam mematok nasi dan mengangkat 4 jari. "Aku bersumpah, jika aku berbohong padamu, saya akan membalasmu." Xiaoyan tidak berbicara lagi ketika mendengar kata-kata itu dan segera duduk bersila dan berhenti berbicara. Melihat penampilan Xiaoyan yang memalukan, Permaisuri tampaknya telah berhasil dan mengeluarkan tawa seperti lonceng perak. Tampaknya dia sangat tertarik untuk menganiaya Xiaoyan. Dibandingkan dengan trik Yang Mulia atau kepribadian yang sangat romantis, Xiaoyan terlihat riang yang benar-benar membuat Permaisuri sangat mencintainya. Adapun Xiaoyan, dia membenamkan dirinya di dalamnya lagi. Memang, seperti yang dikatakan Permaisuri, sekarang adalah waktu terbaik bagi Xiaoyan untuk berkultivasi dan meningkatkan kekuatannya. Begitu kesempatan seperti itu terlewatkan, akan sulit bagi Xiaoyan untuk memiliki ledakan seperti itu. Dalam waktu singkat, Xiaoyan tidak hanya menerobos ke puncak dewa pertarungan bintang 9, tetapi kiasannya juga menembus puluhan miliar. Dan menurut momentum saat ini, tampaknya puluhan miliar bukanlah akhir. Dan latar belakang genesis Ki Xiaoyan masih meningkat secara gila-gilaan dengan kecepatan yang luar biasa. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana perasaan Dong Haiyuan ketika dia melihat Xiaoyan lagi. Dan ketika dia tahu bahwa sumber energi Xiaoyan tidak hanya melebihi puluhan miliar, tetapi juga jauh melampaui dia. Lagi pula, ketika dia melihat Xiaoyan pada waktu itu, dia masih seorang anak laki-laki dengan latar belakang genesis Ki yang rendah. Dan tanpa diduga, dia terlempar jauh ke belakang dengan sapuan asap. Untungnya, Taisu dan Istana Dewa Berburu membutuhkan banyak waktu untuk mencapai hutan belantara abadi. Oleh karena itu, dia memberi banyak waktu untuk Xiaoyan untuk berkultivasi. Karena kultivasi ini sangat penting bagi Xiaoyan. Dan ini juga merupakan langkah terpenting baginya untuk melangkah menuju keabadian di masa depan. Setelah puncak dewa pertarungan bintang 9, ada keabadian. Tetapi Xiaoyan masih tidak tahu bagaimana menerobos keabadian. Bahkan jika dia memiliki avatar dengan kekuatan keabadian, bagaimanapun juga itu adalah avatar yang sepenuhnya berbeda dengan pengalaman pribadinya.